DPR Filipina memakzulkan Wapres Sara Duterte. Netizen Indonesia langsung heboh. Bisakah Wapres Gibran juga? Suara pemakzulan terhadap Wapres Gibran sudah kencang sejak tahun yang lalu. Tiap hari membuat video, ya, kalau tidak merendahkan Pak Jokowi, pasti merendahkan Wakil Presiden. Hanya karena kebencian, menebar berita, ya kan, seolah-olah, ya kan, karena DPR Filipina bisa memakzulkan wapresnya, terus apakah DPR kita bisa memakzulkan wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka? Ya tidak bisa lah, Ferguso. Wakil Presiden Filipina di impeachment, dimakzulkan. Itu di Filipina, lu ngayalnya sampai ke Gibran segala. Woi sabar, 2029 tarung lagi. Lu udah yakin kan kalah kan? Makanya dari sekarang lu nyenggol mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Wapres Filipina ya, yang konon itu dimakzulkan oleh parlemen di negaranya sana dan diputuskan untuk dilarang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden seumur hidup. Ingat loh ya, Wapres Filipina. Yang bikin ngakak ya kan, Wapres Filipina yang dimakzulkan oleh parlemen Filipina. Lah kok Gibran yang diserang habis-habisan? Nggak nyambung bro. Kok koplak banget sih jadi buzzer. Siapa emang bang yang menyerang bang? Siapa lagi kalau bukan ternak kebo? Yang EQ-nya maksimal cuma 78. Gini nih, ya kan? Gini nih jadinya. Kalau buzzer direkrut hanya modal banyak pengikut, ya kan? Tapi EQ cuma 78, itu maksimal loh EQ-nya. Jadinya apa? Ya kalau bikin narasi, ya bikin perut kaku gitu loh, sampai guling-guling di lantai. Coba bayangin, hubungannya apa Wapres Gibran sama Wapres Filipina? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. DPR Filipina memakzulkan Wapres Sara Duterte. Netizen Indonesia langsung heboh. Bisakah Wapres Gibran juga? Suara pemakzulan terhadap Wapres Gibran sudah kencang sejak tahun yang lalu. Forum Purnawirawan TNI yang berisi 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel sudah bersurat ke MPR dan DPR menuntut pemakzulan Gibran. Suara itu suara resmi dan terang, bukan bisik-bisik, bukan demo jalanan, ada surat resmi dengan kop dan tanda tangan. Dasar tuntutannya adalah Gibran dinilai lolos sebagai cawapres karena putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum yang diputuskan oleh Anwar Usman, pamannya sendiri. Konflik kepentingan yang sungguh telanjang. Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, juga menambahkan perkara itu bahkan didaftarkan di MK pada hari libur. Pertama kali dalam sejarah. Menurut Ferry Amsari juga, MK dinilai langsung mengeluarkan putusan yang mengabulkan syarat pencalonan Gibran tanpa melalui tahap pembuktian yang semestinya. Argumen hukum yang bisa dijadikan landasan sebagai pemakzulan Gibran adalah putusan MK nomor 2 MK L 11 2023 yang menjadi bukti otentik bahwa terjadi pelanggaran etika berat dalam lahirnya putusan MK nomor 90 yang menjadi karpet merah Gibran.
Juga putusan DKPP nomor 135, 136, 137, 141 PKE DKPP 12/2023 bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutus bahwa KPU melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran sebelum mengubah PKPU. Secara akumulatif, rentetan pelanggaran etik ini dapat dijadikan bukti bahwa sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat secara etis, moral untuk menjabat. Belum lagi kalau terbukti akun Fufu Fafa yang menyerang kehormatan Bapak Prabowo Subianto dan keluarganya terbukti milik Gibran, ini masuk kategori perbuatan tercela. Bahwa proses pemakzulan bukan sekedar menjatuhkan Gibran, ini mekanisme hukum yang sah. Justru bisa jadi panggung bagi Gibran untuk membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah. Di Filipina, wapresnya sudah dimakzulkan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Hei, siapa namanya? Kebo, buzzer kebo. Kalau mau bikin konten, ya kan, mau bikin narasi, pastikan kau tidak habis makan kecubung. Dan pastikan kau udah sikatan. Ini menurut saya, ya kan, sejauh ini, inilah yang paling jauh gitu loh. Mencoba mengait-ngaitkan, tapi tidak terkait. Mencoba menghubung-hubungkan, tapi tidak terhubung. Tujuannya menjatuhkan Gibran, tapi nggak punya materi. Wapres Filipina pun jadi akhirnya, jadi materi yang dipaksakan. Bukannya yang menonton ini malah manggut-manggut percaya terbawa oleh narasi yang dibangun gitu ya. Justru terkekeh-kekeh ya kan, sampai perutnya kaku, guling-guling di lantai. Ada kebo mikir dikit lah kalau mau merekrut buzzer gitu loh, yang punya otak. Gimana komentar Ibu Yohana ya terkait bacotannya si ternak kebo yang satu ini ya, coba kita saksikan bareng-bareng. Ini dia. DPR Filipina memakzulkan Wapres Sara Duterte. Netizen Anak banteng yang setiap hari membuat video, ya, kalau tidak merendahkan Pak Jokowi pasti merendahkan Wakil Presiden. Apakah segitu sakitnya setelah kehilangan orang terbaik di negara Republik Indonesia ini? Sehingga setiap hari kalian ditugaskan untuk menyerang Pak Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sebelum menyerang, ya, sebaiknya kau berkaca diri. Apa yang sudah kau berikan untuk negara Republik Indonesia ini? Selain keributan setiap hari. Makin lama, makin ngaco kalian, ya kan? Anak-anak banteng ini. Bukan menunjukkan kinerja yang baik, malah setiap hari menghujat Pak Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seperti kata anak banteng satu ini, ya, katanya DPR Filipina memakzulkan Wapres Sara Duterte. Netizen Indonesia langsung heboh. Bisakah Wapres Gibran juga, maksudnya bisakah Wapres Gibran dimakzulkan juga? Suara pemakzulan terhadap Wapres Gibran sudah kencang sejak tahun lalu. Berdasarkan apa? Mau kau makzulkan Wakil Presiden? Wakil Presiden tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Kalau Wapres Filipina, dia mempunyai kesalahan yang sangat fatal. Ya, dia kesalahannya konspirasi pembunuhan, dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Junior. Itu makanya dia dimakzulkan. Habis itu, ya, dia bukan hanya itu aja, ibu negara dan ketua DPR Filipina juga mau dihabiskannya. Ya, jadi kalau dia dimakzulkan wajar karena dia mempunyai kesalahan yang fatal. Dia korupsi, habis itu kekayaannya tidak wajar. Apakah Gibran Raka Buming Raka berbuat hal yang sama? Kan tidak. Jadi jangan kau samakan ya Wapres Filipina dengan Wapres kita di negara Republik Indonesia ini. Hanya karena kebencian
menebar berita ya kan, seolah-olah ya kan, karena DPR bisa, ya DPR Filipina bisa memakzulkan wapresnya, terus apakah DPR kita bisa memakzulkan wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka? Ya tidak bisa lah Ferguso, karena wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Paham kok sampai di sini? Terus kata dia kan, Forum Purnawirawan TNI yang berisi 103 jenderal, 73 laksamana, 63 marsikal, dan 91 kolonel sudah bersurat ke MPR dan DPR menuntut pemakzulan Gibran. Kau sampaikan sama laskar-laskar tak berguna itu, ya. Gibran Rakabuming Raka tidak akan bisa dimakzulkan karena Gibran tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Udah purnawirawan aja ya, bukannya berbuat kebaikan. Sudah jelas Gibran ya kan dipilih oleh rakyat Indonesia, mau dimakzulkan. Kenapa? Salahnya apa? Buat kau ya anak banteng, Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugasnya sampai selesai. Tidak ada satupun yang bisa memakzulkannya karena dia dipilih oleh rakyat Indonesia. Terus katanya, suara itu suara resmi dan terang, bukan bisik-bisik, bukan demo jalanan. Ada surat resmi dengan kop dan tanda tangan. Walaupun resmi, apakah ditanggapi oleh MPR dan DPR? Kan tidak. Karena DPR dan MPR tidak mungkin memakzulkan Gibran tanpa berbuat kesalahan apapun. Terus kata dia kan, dasar tuntutannya adalah Gibran dinilai lolos sebagai cawapres karena putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum. Kenapa baru sekarang disibukkan? Kenapa sewaktu Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden, ya tidak kalian ributkan? Karena kalian merasa bangga seolah-olah kalian bisa memenangkan ya Pilpres 2024 kemarin. Ternyata kalian salah kaprah, dapat 16%. Terus katanya kan yang diputuskan oleh Anwar Usman pamannya sendiri. Apakah Gibran yang menuntut batas usia ke MK? Bukan Gibran yang menuntut batas usia, tapi adalah si Almas ya, sakit biru. Jadi tidak ada urusannya sama Gibran Rakabuming Raka. Bukankah setelah Prabowo Subianto dan Gibran menang di Pilpres, kalian menuntut dan dimenangkan oleh pihak Prabowo Subianto dan Gibran? Move on kau, ya. Jangan menebar kebencian aja kau. Semakin banyak kalian menebar kebencian, semakin muntah orang yang partai kalian itu. Terus kata dia gini kan, konflik kepentingan yang sungguh telanjang. Ferry Amsari, ahli hukum tata negara, juga menambahkan perkara itu bahkan didaftarkan di MK pada hari libur. Ferry Amsari, kau udah tahu dia pendukung Anies Baswedan. Kalian ini orang-orang yang kalah di Pilpres, tidak menerima kekalahan. Yang kau percaya jelaslah orang yang membenci Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa kau tidak berani menyerang Prabowo Subianto? Kenapa harus wakilnya? Kalau tak punya nyali, ya kan, nggak usah belagak kau. Kau berani cuma menyerang Gibran karena kau tahu Gibran tidak akan mungkin membalas. Karena Gibran diajarkan orang tuanya untuk beradab. Kau ini manusia tidak beradab. Kerja kau selalu setiap hari buat video hanya menyerang Pak Jokowi dan Gibran. Buang kebencian kau itu. Jangan menjilat aja kerja kau, menjilat Mak Banteng supaya kau nampak ya kan bahwasanya tuh kau membela Mak Banteng dengan menghina dan merendahkan wakil presiden. Malu kau pada diri kau sendiri. Kalau enggak kau lah tahun 2009 calonkan diri kau jadi presiden. Ada nggak rakyat Indonesia yang milih kau? Terus kata dia kan, syarat pencalonan Gibran tanpa melalui tahap pembuktian yang semestinya. Apalagi yang mau dibuktikan? Argumen hukum yang bisa dijadikan landasan sebagai pemakzulan Gibran adalah putusan MK nomor 2 MK L11 2023 yang menjadi bukti otentik bahwa terjadi pelanggaran etika berat dalam lahirnya putusan MK nomor 90 yang menjadi karpet merah Gibran. Kau salahkan MK, jangan Gibran yang kau salahkan. Ya, kepinding. Kau usah kau giring opini masyarakat seolah-olah Gibran yang menuntut ke MK masalah batas usia. Bukan Gibran, sekali lagi aku bilang sama kau, yang menuntut di MK masalah batas usia. Ya, itu adalah mahasiswa si Almas Sakit Biru namanya.
Dia tidak ada urusan sama Gibran Raka Buming Raka. Banyak lagi ceritanya nih, kata dia kan, bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memutuskan bahwa KPU melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran sebelum mengubah PKPU. Secara akumulatif rentetan pelanggaran etik ini dapat dijadikan bukti bahwa sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat. Kalau Gibran tidak memenuhi syarat, tidak mungkin Gibran kemarin itu lulus sebagai calon wakil presiden. Ya, masalah pemilu sudah selesai. Muncung kok jaga. Kata dia kan, secara etis moral untuk menjabat, belum lagi kalau terbukti akun Pupu Papa yang menyerang kehormatan Pak Prabowo Subianto dan keluarganya terbukti milik Gibran. Gak usah kau memelaga antara Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka, karena tidak mungkin Prabowo percaya ya masalah Pupu Papa, bahwasanya Pupu Papa itu milik Gibran. Orang yang beradab seperti Gibran tidak mungkin mempunyai akun Pupu Papa. Jangan-jangan kalian tuh dari pihak kalian yang membuat Pupu Papa tapi melampiaskannya ke Gibran. Ya, kayak kalian gini yang cocok mempunyai akun Pupu Papa. Kalau Gibran adabnya tinggi, gak kayak kau penebar kebencian. Usutlah Pupu Papa itu siapa pemiliknya. Terus kata dia gini, ini masuk kategori perbuatan tercela bahwa proses pemakzulan bukan sekedar menjatuhkan Gibran. Ini mekanisme hukum yang sah. Justru bisa jadi panggung bagi Gibran untuk membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah. Tidak perlu Gibran Raka Buming Raka ya untuk membuktikan bahwasanya Pupu Papa itu bukan milik dia. Tak perlu. Kami rakyat Indonesia percaya bahwasanya Pupu Papa bukan milik Gibran, tapi milik pembencinya yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Orang ya kan sekelas Gibran yang dididik orang tuanya dengan adab yang tinggi tidak mungkin berbuat hal keji. Kemungkinan dari pihak kalian yang membuat Pupu Papa itu untuk menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Paham kau sampai sini? Bos Indonesia tak usah percaya. Ini ngomong selalunya kumur-kumur, merendahkan Pak Jokowi dan Wakil Presiden tanpa pernah berkaca diri. Dia bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini, hanya pecundang, penjilat mak banteng. Ibu Yohana, ya sekali lagi Bu ya, saya kasih nasihat Anda Bu ya. Walaupun Anda lebih tua daripada saya kasih nasihat Anda. Kalau mengomentari orang-orang pekok, jangan terlalu paten kali. Hah? Jangan terlalu paten kali Bu, ya kan? Makan hati, gitu. Toh pun ibu paten kali menjelaskan, nggak bakal dia mengerti, EQ-nya cuma 78. Komentarilah ya sambil goyang, sambil cekakak-cekikik, begitu loh Bu, ya kan? 9 menit mengomentari orang pekok. Ada. Tetapi teman-teman ya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ini ya. Jadi sebetulnya apa yang saya ingin sampaikan terkait pendapatnya si Buzzer Kebo tadi sudah terwakilkan oleh Ibu Yohana. Ya toh, gimana menurut teman-teman, sama nggak pendapatnya ya? Lanjut. Wakil Presiden Filipina di-impeachment, dimakzulkan. Itu di Filipina, lu ngayalnya sampai ke Gibran segala. Woi sabar. 2029 tarung lagi. Lu udah yakin kan kalah kan? Makanya dari sekarang lu nyenggol mulu. Orang kejadian di sono lu mau senggol-senggol ke sini. Gua demen dah. Udah kagak bisa bikin narasi dia. Ada aja semua dicaplok-caplokin. Terus dicocok-cocokologiin ke Gibran. Gibran itu lu udah tahu kan. Jumlah kunjungan Gibran itu sampai 180-an. Ngunjungin terus, kerja terus. Beliau itu kerja menyerap. Dan langsung mengeksekusi perintah-perintah Pak Jokowi lagi Pak Prabowo. Udah, orang ini the next leader untuk Indonesia lebih kuat. Mules. Aduh, ya begitulah bang, ya kan? Wapres Filipina yang dimakzulkan, yang di-impeachment, ya kan?
oleh parlemen. Parlemennya juga parlemen Filipina gitu loh. Ya kan nggak mungkin Wapres Filipina di-impeachment oleh parlemen Malaysia misalnya. Ya nggak nyambung lah, ya kan? Wapres Filipina di-impeachment oleh parlemen Filipina. Cuma kok yang diserang itu Gibran. Inilah segoblok-gobloknya orang yang paling goblok yang pernah saya temui. Ada, lanjut. Akhirnya kejadian beneran. Wakil Presiden resmi dilengsarkan lewat parlemen dengan voting telak 255 suara berbanding 26 suara. Wakil Presiden dituduh terlibat korupsi, suap, hingga dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden. Nanti jika dinyatakan bersalah dalam sidang nanti ya, Wakil Presiden bakal dicopot dari jabatannya dan dilarang maju dalam pemilu seumur hidup. Situasi ini juga bisa mengubur peluang Wakil Presiden Sara Duterte maju dalam Pilpres Filipina tahun 2028. Seru banget nih. Nah kan? Udah jelas kan? Diulangi lagi nih sama netizen ini. Saya nggak ngerti tujuannya apa juga. Hah? Yang jelas yang di-impeachment itu adalah Wapres Filipina oleh parlemen Filipina. Nggak ada hubungannya dengan Gibran dan juga nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Paham kalian? Lanjut. Ya, terima kasih teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum menerima surat Forum Purnawirawan TNI. Namun Puan bilang bakal mengecek kembali dan berjanji pimpinan DPR bakal mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Ikan cepat, ikan gabus itu adalah ungkapan yang terbaik buat Bapak Gibran. Karena kenapa? Dari pengangkatan penunjukan Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden adalah suatu bentuk siasat hukum di Indonesia. Kegagalan institusi kita di Indonesia. Sehingga banyak para bangsawan, para pejabat yang ngerti hukum, anak-anak bangsa yang ngerti hukum, semuanya pada protes tidak terima. Bukan karena kita tidak terima karena Bapak itu anak presiden. Pada waktu itu masih Bapak Jokowi masih menjabat. Bukan masalah itunya. Masalah pelanggaran konstitusi yang seharusnya tidak dilanggar. Makanya saya katakan tadi, lebih cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Dari semua purnawirawan, TNI, Polri, semuanya bergabung, membentuk suatu koalisi yang besar untuk melakukan penekanan. Ya, daripada ini tambah gaduh, negara kita ini tambah gaduh, mulai dari jasa palsu sampai ke pelanggaran konstitusi. Coba, bisa tambah gaduh lagi kalau sampai ini tidak terjadi pemakzulan. Bisa lebih gaduh. Dan saya kira bahwa tahun 98 itu, 1998, dianggap kita itu suatu peristiwa atau tragedi di negeri kita ini, tragedi kelam. Bisa lebih parah ke depannya. Kenapa?
Semua elemen sekarang udah tahu semua situasi negeri ini. Dari sosmed, dari TV, Facebook, YouTube, TikTok. Semuanya tahu. Kalau dulu-dulu hanya orang-orang di perkotaan aja. Hanya orang-orang yang berkecimpung di sebagai abdi negara yang tahu. Sekarang semua rakyat jelata. Semuanya punya handphone. Semuanya tahu semua permasalahannya. Oleh sebab itu, langkah yang terbaik buat Bapak Gibran itu adalah ya dengan sukarela, dengan sifat kebangsawanan, kenegarawan, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ini lagi ya kan, berharap kali gitu loh Gibran mengundurkan diri sebagai presiden. Dan lebih cepat, lebih bagus. Paling yang lebih cepat, lebih bagus. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Dan sampai saat ini approval rating ya rakyat terhadap kinerja presiden dan wakil presiden itu sangat tinggi. Jadi nggak ada satupun alasan bagi Gibran untuk mengundurkan diri. Dan juga tidak ada alasan pun bagi parlemen untuk memakzulkan Gibran. Jangan ngimpi lah ya. Udahlah, kalau abah kalian ingin jadi presiden, saya sarankan jangan jadi presiden di Indonesia. Di negeri yang sangat nyaman saja di sana ya. Yang katanya negeri para wali, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Bisa memadamkan api neraka. Nah, di negara itu cocok ya, abah junjungan kalian menjadi presiden. Kalau di Indonesia mah nggak cocok ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.